hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan kita akan naikkan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada siang hari ini setelah kita mendengar dan mengikuti pujian dan penyembahan. Ini sudah tiba saatnya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu buka hatimu, buka pikiranmu, dan selanjutnya dengar firman Tuhan dengan antusias. Karena firman itu hidup dan berkuasa yang sanggup mengubah kehidupan kita. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk menerima firman Tuhan, supaya firman ini benar-benar menjadi hidup dan berkuasa atas diri kita. Haleluya, kita satukan di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami mengikuti pujian dan penyembahan, saat ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi mata, telinga kami, hati kami, supaya kami bisa mengikuti dan memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan baru, minyak baru, dan kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya saudara hari-hari ini tetap ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena memang kita harus mengkondisikan hidup kita selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Sehingga dengan adanya saudara terus antusias, agresif, dan ada semangat terus untuk mengikuti ibadah, sekalipun saudara ada di rumah, ataupun saudara yang bisa ada di gereja, atau saudara yang ada di kos. Tetapi ketika saudara tetap antusias, saudara terus mengikuti firman Tuhan dengan semangat, saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan melanjutkan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu hidup wajib seperti Yesus hidup. Ini sudah yang ketiga kalinya, karena ini sangat penting yang harus kita lakukan. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena itu kita harus belajar bersama-sama bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Mengapa saudara-saudaraku? Karena kita hidup yang dipenuhi dengan situasi, kondisi yang tidak baik. Kadangkala kita masih bisa terpengaruh, kita masih dipengaruhi oleh situasi kondisi, baik itu secara eksternal maupun internal. Sehingga kadangkala ketika suasana situasi itu baik-baik saja, kita tidak ada reaksi, kita tidak respon, kita tidak reaksi apa-apa. Ya, semuanya hanya merasa baik-baik saja. Itu lebih parahnya karena merasa baik kemudian tidak lagi ibadah, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi menyembah, tidak lagi berdoa. Itu sesuatu yang kurang baik. Nah, tetapi justru di saat-saat situasi jadi buruk, terjadilah reaksi. Nah, ketika terjadi reaksi itulah kadangkala justru membuat suasana situasi semakin buruk. Bahkan semakin memburuk situasi kondisi yang ada di batin kita, di hati kita, di dalam pikiran kita. Itu enggak akan menyelesaikan masalah. Karena ketika kita reaktif menghadapi situasi yang tidak baik itu sebenarnya kita sedang bereaksi untuk menjagai hidup kita karena ada sesuatu yang merasa terusik. Ketenangan hati kita, ketenangan hidup kita, yang merasa jadi nggak nyaman sehingga mulai bereaksi. Cuman reaksinya yang keliru, reaksinya yang salah. Sehingga dengan adanya reaksi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang justru mendelay atau menunda berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan, porsi yang mestinya sudah kita terima, tetapi malah terdelay, malah tertunda. Nah, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Yang Tuhan mau adalah setiap kali kita menghadapi situasi, baik itu buruk maupun baik, kita harus merespon. Bukan reaktif, tetapi kita respon. Sehingga dengan adanya respon ini kita akan memiliki
pikiran yang jernih, wawasan yang jernih, tutur kata yang bagus, sehingga dengan demikian kita mau belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, karena kita sedang mau hidup seperti Yesus Kristus hidup. Ketika menghadapi masalah, problem, persoalan, tantangan yang ada, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, respon apa yang harus kita lakukan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Latar belakang ayat ini adalah pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dan bahkan pada hari Sabat. Zaman itu hari Sabat tidak boleh beraktivitas dalam bentuk apapun. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus justru menyembuhkan karena ada orang sakit lumpuh dan kemudian oleh kuasa Tuhan orang lumpuh ini disembuhkan. Dan ketika orang lumpuh ini disembuhkan, Yesus berkata, berdirilah, angkat tilammu. Dan kemudian ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menegur orang lumpuh ini. Dia berkata, hai, kenapa engkau berdiri dan mengangkat tilam? Bukankah ini hari Sabat? Siapa yang menyuruh kamu? Nah, orang yang disembuhkan ini berkata, tadi ada orang yang menyembuhkan saya. Siapa dia? Setelah dicari enggak ada. Karena Yesus waktu itu sudah menghilang. Dia tidak ada di tengah-tengah itu. Nah, beberapa jam kemudian ketemulah di bait Allah. Nah, ketika ketemu di bait Allah, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa supaya tidak semakin buruk keadaanmu. Nah, kemudian orang lumpuh ini berkata kepada ahli-ahli Taurat, lah itu dia Yesus yang menyembuhkan saya. Nah, kemudian Yesus mulai ditegur, Yesus diintimidasi, Yesus ditekan. Karena Yesus dianggap melanggar hukum Sabat atau melanggar hari Sabat. Nah, Yesus menjawabnya seperti ini. Yang baru saja kita baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dan kalau kita baca selanjutnya di sana dikatakan Bapa bekerja sampai hari ini. Bahkan hari Sabat pun Bapa tetap bekerja. Karena Bapa tidak pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan. Nah, ketika Yesus ditegur dia tenang. Ketika Yesus diintimidasi dia enggak reaktif. Tetapi justru dia merespon firman Tuhan, mengembalikan semua permasalahan itu kepada Tuhan, dikembalikan kepada firman. Jadi yang menjadi dasar untuk menghadapi masalah problem persoalan, jangan dihadapi dengan akal budi secara mutlak. Tetapi kita harus minta pimpinan firman dan roh untuk menghadapi semua situasi kondisi. Maka ketika kita menghadapi semua berdasarkan firman dan roh, berdasarkan apa yang Bapa kerjakan, semuanya pasti beres. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan. Dan respon inilah yang Bapa kehendaki. Cara membangun area respon, ini yang penting saya sampaikan. Cara membangun area respon. Yang pertama pastikan sudah terbangun kebiasaan membangun dan mengisi setiap hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam atau Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini artinya mengucapkan, menggunakan kata hagah.
Nah, ketika kita mengucapkan firman Tuhan atau mendeklarasikan firman itu siang dan malam, itu dikatakan hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan itu akan selalu dikondisikan selalu sehat, tetap segar, dan berbuah lebat. Nah, cara menghadapi masalah-masalah yang ada, kita selalu mengkondisikan hati pikiran kita terus terhubung dengan firman. Nah, firman itulah yang akan menuntun kita, firman itu pula yang akan membawa kita untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena firman itu adalah terang bagi kakiku, jalan-jalan bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terus membangun pikiran kita dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita akan terus merasakan realita Tuhan. Realita hadiratnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam masalah persoalan yang mengancam, kita nggak akan takut. Kita tidak akan gentar seperti yang Yesus alami ketika dia menghadapi badai gelombang di Galilea. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Karena apa? Dia sadar bahwa di dalam dirinya ada kuasa firman dan roh, yang mana firman inilah yang pernah dipakai untuk menciptakan jagat raya. Firman yang sama ada di mulut dan di hatimu. Ada di mulut dan di hati kita bersama. Sehingga hal yang sama mestinya kita lakukan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada, kita akan selalu kita bawa kepada firman. Sehingga firman itu pula yang akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Haleluya. Dan kemudian yang kedua, pastikan di dalam diri kita sudah terbangun sebuah mindset. Yaitu bahwa kita sudah mati dari dosa dan hidup hanya kepada Tuhan. Yang harus ada di dalam diri kita adalah yaitu aku sudah mati dari dosa. Sama-sama katakan, aku sudah mati dari dosa. Sekali lagi, aku sudah mati dari dosa. Dan kemudian hanya hidup untuk Tuhan. Sama-sama katakan, hanya hidup untuk Tuhan. Nah, ketika kita sudah mulai punya pikiran, kita sudah mindset kita ini sudah diubah dengan cara-cara seperti ini, kita harus menyadari yang namanya mati itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya mati itu sudah tidak bisa bereaksi apa-apa. Lah, kita mati dari dosa. Artinya dosa sudah tidak lagi bisa berkuasa atas diri kita. Kita hanya hidup tergantung kepada Tuhan. Kita hanya hidup bersama-sama dengan Yesus. Sehingga ketika kita punya prinsip seperti ini, yaitu hidup hanya untuk Tuhan, maka Tuhan pula lah yang akan menuntun kita, akan membimbing kita sampai kita benar-benar bisa hidup seperti Yesus hidup. Yang ketiga, pastikan kita sudah mendisiplin pikiran yang selalu positif. Apa itu? Kita akan baca di dalam kitab Filipi. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Nah, kita harus membangun pikiran seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita mau hidup seperti Yesus hidup, inilah yang harus kita pikirkan. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Jangan memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita jadi lemah. Justru yang perlu kita pikirkan dan kita ucapkan adalah kata-kata yang memotivasi, yang mengaktifasi, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang boleh memberkati. Sehingga ketika pikiran kita sudah dipenuhi, yang pertama, dipenuhi dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Jadi penting sekali hidup kita selalu dipenuhi oleh kebenaran. Kemudian memikirkan hal-hal yang mulia.
Nah, ketika kita terus memiliki keterhubungan yang akurat dengan Yesus, saat itulah pikiran Kristus sedang menyatu dengan pikiran kita. Baru kita akan hidup seperti Yesus hidup. Kita nggak boleh punya pikiran-pikiran yang lain. Karena Yesus selalu memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, dan yang suci. Dan semua yang manis disedap didengar. Nah, ketika kita sudah terbiasa memenuhi hati pikiran kita dengan hal-hal seperti ini, maka saudara baru bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Jangan punya pikiran lain, jangan punya cara yang lain, jangan punya metode yang lain. Kita harus mengikuti seperti yang dipikirkan oleh Yesus, karena Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya dan kita adalah pengikutnya. Yesus adalah guru kita adalah muridnya. Artinya setiap kita sebagai murid Yesus harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita hidup seperti Yesus hidup, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Kita akan memiliki sudut pandang yang positif. Yesus tidak pernah berpikir yang negatif. Sudut pandangnya selalu positif, positif, dan positif. Bahkan ketika dia menghadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sekalipun dia itu selalu mengintimidasi, selalu menyalahkan. Bahkan dikatakan Beelzebul atau rajanya setan. Bahkan dikatakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Yesus tidak pernah negatif pikirannya. Dia selalu positif. Bahkan Yusuf sendiri pernah berkata, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekanya yang baik. Jadi setiap kali ada masalah, ada problem, jangan reaktif dulu. Coba saudara respon. Di balik masalah yang ada, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Saya ulang, di balik persoalan situasi yang ada, pasti semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Oleh sebab itu mulai hari ini saya akan mengajak dan mendorong saudara-saudara, ayo kita akan mulai merubah paradigma kita. Kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, selalu berpikir yang positif saja. Kita akan selalu memiliki sudut pandang selalu yang positif. Nah, kadang-kala kita berpikir positif saja, masih ada kuasa-kuasa gelapan berusaha untuk mendistract. Situasi juga berusaha untuk mendistract pikiran kita. Tetapi mulai hari ini saudara nggak boleh terpengaruh, tidak boleh didistract oleh situasi. Karena apa? Ketika situasi sudah mulai mengontrol hidup kita, mendikte kehidupan kita, mendikte pikiran kita, lah itulah kita akan menjadi pola pikir kita yang jadi salah lagi. Kita nggak boleh didikte, dikontrol oleh situasi. Hanya yang bisa mengontrol dan mendikte adalah firman dan roh. Ketika firman dan roh selalu mengontrol, membawa kita kepada jalan-jalannya Tuhan, inilah yang akan membawa hidup kita, akhirnya kita akan selaras dengan hati Bapa. Selanjutnya, ketika kita hidup seperti Yesus hidup, kita akan bisa memiliki kebebasan hati untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Lah Yesus bisa menerima semuanya itu dulu sudah saya sampaikan, karena Yesus sekalipun dia Allah, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, hal yang sama harus kita lakukan. Kita harus berani mengosongkan diri kita. Kita akan belajar seperti Paulus. Paulus adalah seorang sarjana yang hebat karena dia adalah murid Gamaliel. Dia adalah orang hebat, dia seorang sarjana yang luar biasa. Nah, tetapi ketika dia mengenal Kristus Yesus, semua kemampuan, semua kehebatannya, termasuk keperkasaannya, bahkan semua kemampuannya, dia bilang itu semua dianggap sampah setelah aku mengenal Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu selama dia masih bangga dengan kemampuannya, dengan kepinterannya, dengan kejahatannya pada waktu itu, dia tidak bisa menerima kalau orang itu enggak setara dengan dia, enggak selevel dengan dia. Tetapi lihat, sejak dia menerima Yesus, hati pikirannya mulai dirubah.
sehingga siapapun mereka bisa terima. Bahkan Onesimus ketika dia ada di penjara, Pauluslah yang berkata bahwa karena Onesimus ini sebenarnya kan pembantu rumah tangga. Dia bilang kepada majikannya, tolong diterima ini. Onesimus ini adalah anakku. Saudara bisa bayangkan, seorang penjahat, bahkan dia seorang pembantu, Paulus yang ada rasul, dia berkata ini adalah anakku. Dia bisa menerima Onesimus. Yang pertama, dia adalah seorang budak. Yang kedua, dia adalah orang di penjara karena dia mencuri apa yang menjadi milik majikannya. Tetapi Paulus karena sudah mengosongkan dirinya dari semuanya, dia bisa menerima Onesimus. Demikian juga kita semua. Kalau saudara mau hidup seperti Kristus, belajarlah bisa menerima orang lain sebagaimana adanya, latar belakang, tingkat sosial seperti apapun, kita harus bisa berani mengosongkan diri dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Dan sejak itulah, mulai saat itulah saudara benar-benar akan menjadi pribadi yang memiliki roh kerendahan hati, dan saat itu pula saudara akan diberkati oleh Tuhan. Lanjut. Jadi pentingnya kita bisa mengosongkan diri seperti Yesus. Yang ketiga, kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa. Oh, Yesus itu sekalipun dikatakan seorang penjahat, dikatakan seorang pemberontak, bahkan mau dikejar-kejar, mau dibunuh, tetapi dia tidak pernah tersinggung, dia tidak pernah kecewa, bahkan disakiti, disiksa pun dia juga tidak pernah kecewa, dia juga enggak pernah sakit hati. Karena apa? Karena hidupnya sudah dikuasai oleh firman dan roh. Dan Alkitab berkata, dia meninggalkan jejaknya itu buat kita supaya kita bisa mengikuti. Setiap ada tekanan, setiap ada masalah, setiap ada problem, setiap dia dialog, diajak, setiap kali dia dihina, dia selalu mengembalikan kepada Bapa. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia tidak mau menghakimi. Karena apa? Karena setiap penghakiman yang kita pakai itu nanti juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi kita. Karena itu kita tidak boleh menghakimi siapapun. Kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dia adalah Tuhan yang maha adil untuk menghakimi setiap perbuatan-perbuatan manusia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting sekali. Belajar untuk dilindungi dan terus berpikir selalu positif sehingga kita akan mudah memaafkan siapapun yang berbuat salah. Bahkan Alkitab berkata ada satu orang dalam satu hari melakukan kesalahan 7 kali. 7 kali itu juga datang minta maaf, kita juga harus mengampuni. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kita mengampuni itu 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Nah, kita nggak akan mungkin bisa melakukan seperti itu kalau kita tidak memiliki kehidupan seperti Yesus hidup. Tetapi ketika kita memiliki hidup seperti Yesus hidup, setiap orang yang bersalah, salahnya seperti apa, saudara pasti akan bisa mengampuni. Karena Alkitab berkata kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Mulai hari ini saya mau katakan kepada saudara, engkau memiliki jiwa besar, engkau memiliki hati yang lapang, engkau memiliki pikiran yang sangat luas karena engkau memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, sehingga siapapun yang pernah salah kepadamu, siapapun yang pernah mengecewakan, siapapun yang pernah menyakiti, dalam nama Yesus supaya engkau hari ini mulai lepas, bebas, beri roh pengampunan, lepaskan roh pengampunan, bebaskan dirimu dari kebencian, bebaskan dirimu dari akar pahit, bebaskan dirimu dari orang-orang yang pernah menyakitimu, sehingga engkau akan memiliki keterhubungan yang akurat. Apakah itu orang tuamu pernah mengecewakan, apakah itu saudaramu, ibumu, atau teman-temanmu, hari ini engkau harus berani ambil keputusan. Aku mengampuni mereka, aku melepas pengampunan kepada mereka. Dalam nama Yesus, darah Yesus mentahirkan. Dalam nama Yesus, engkau sekarang sudah bebas lepas, sehingga tidak ada akar-akar pahit yang ada di dalam hatimu, sehingga dengan demikian
dan engkau akan memiliki keterhubungan yang benar-benar akurat dengan kerajaan surga. Surga adalah bagian saudara. Di dalam nama Yesus terjadilah atas dirimu dan akhirnya engkau akan menjadi anak-anak Allah yang diperkenankan oleh Tuhan. Selanjutnya, kalau kita hidup seperti Yesus hidup, kita akan menjadi pribadi yang komunikatif. Artinya apa? Artinya kita bisa berkomunikasi kepada siapapun. Ada banyak orang hanya mau berkomunikasi dengan orang-orang yang selevel. Kalau kepada sama bawahannya dia susah untuk berkomunikasi. Oh, ini enggak bisa bagi orang percaya. Untuk orang-orang yang hidup dalam Kristus tidak boleh seperti itu. Karena di mata Tuhan semua manusia itu sama. Apakah itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, bangsawan, gembel sekalipun, di mata Tuhan itu sama. Tidak ada bedanya. Karena itu siapapun engkau yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, mungkin ada di antara saudara punya dudukan, punya derajat, punya pangkat, punya kekayaan. Jangan engkau merasa lebih hebat daripada orang-orang yang kekurangan. Jangan engkau lebih hebat daripada orang-orang yang hina. Karena di mata Tuhan semuanya adalah sama. Saudara sudah mulai membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, komunikasi yang bisa membawa berkat, komunikasi yang bisa mengaktifasi, yang membangkitkan, yang memberkati, sehingga setiap orang mendengar kata-katamu itu, orang itu akhirnya dikuatkan, orang itu merasa diberkati, orang itu merasa aman, orang itu mengalami nyaman, sehingga engkau akan dicari oleh banyak orang. Nah, ketika engkau dicari oleh banyak orang untuk konseling, untuk berbicara, untuk berkomunikasi, saudara sudah jadi berkat. Inilah yang Tuhan mau. Saudara perhatikan, kemanapun Yesus pergi, selalu ada komunikasi. Baik itu kepada orang kusta, yang zaman dulu itu adalah penyakit yang terkutuk, yang menjijikkan, sehingga ahli-ahli Taurat dia nggak mau. Kemudian kepada orang yang tunasusila itu, Yesus tetap mau berkomunikasi, dan setiap orang yang diajak komunikasi dengan dia selalu mengalami suatu perubahan, dari yang buruk menjadi baik, dari sakit menjadi sembuh. Inilah pentingnya komunikasi, pentingnya kita untuk berbicara yang dipimpin oleh firman, sehingga setiap perkataan kita ini, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah firman, karena Tuhan sudah menaruhkan firman itu di mulut dan di hati, itu adalah firman iman. Nah, ketika kita ucapkan kepada siapapun, firman inilah yang akan membawa damai sejahtera, yang akan mengubah kehidupan mereka, sehingga orang-orang yang mengalami putus asa, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sudah enggak punya harapan, melalui perkataan saudara yang sehat, perkataan yang penuh hikmat, perkataan yang penuh dengan kuasa, mereka akan diubahkan. Dan saudara tahu berkatmu besar di dalam kerajaan surga. Dan berikutnya, setiap orang yang hidup seperti Yesus hidup, dia akan bebas dari konflik batin. Ada begitu banyak orang hidupnya enggak nyaman, hidupnya enggak tenang. Karena apa? Selalu ada konflik di dalam hatinya, selalu ada konflik di dalam pikirannya, selalu ada konflik di dalam hatinya. Mengapa? Orang seperti itu punya masalah yang belum terselesaikan. Nah, ini hanya akan merugikan diri sendiri, saudara. Karena itu saya mau ajak mulai hari ini, bebaskan dirimu dari konflik batin, bebaskan dirimu dari kekecewaan, bebaskan dirimu dari segala orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, sehingga itu tidak akan terjadi gejolak, tidak ada konflik di dalam dirimu. Tetapi yang Tuhan mau, di dalam dirimu ada firman dan roh yang akan membawa hidup saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir, orang yang mau hidup seperti Yesus hidup, kita akan membawa energi positif di mana kita ada. Yang selalu saya katakan adalah kita harus menyadari bahwa
kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di dunia ini adalah representasi daripada Yesus. Keberadaan kita adalah keberadaan Yesus karena kita ini adalah suratan Kristus. Sehingga dimanapun kita ada, karena kita ini adalah tanda dan alamat buat mereka untuk mengenal surga, untuk mengenal Yesus, maka kita harus membawa energi positif. Ada membawa kekuatan, ada membawa tenaga melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dibebaskan, mereka dikuatkan. Dan pada hari ini saya berdoa, saya mengimpartasikan sekaligus mendeklarasikan di dalam dirimu mulai ada firman dan roh, ada kuasa yang bekerja, yang akan membawa tenaga, akan membawa energi, sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekelilingmu dimanapun ada, mereka akan diberkati, mereka akan dilepaskan, mereka akan dibebaskan di dalam nama Yesus. Terjadi atas dirimu, dan aku mau katakan bahwa di dalam dirimu ada kuasa, ada tenaga Yesus, ada otoritas Yesus yang sanggup untuk mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Dalam nama Yesus terjadi atas dirimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Kurina satakana ya ralama satakana ya ralamatan. Kurina satakana ya ralamati karapatakana. Rimina sinatakana ya ralama satakana ya ralam. Kurina ya rapatakana sirapatakana ya kinatakana shikatakana rapatakana. Urina shina ya ralama sinatakana ya kurina takana ya ralama sirapatak. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ampuni kalau selama ini di dalam kami menghadapi situasi selalu reaktif, kami tidak menggunakan respon. Tetapi sejak kami mendengar firman Tuhan ini, kami tidak akan lagi reaktif, karena itu hanya memperburuk situasi, hanya memperburuk suasana hati dan pikiran kami. Tetapi mulai hari ini kami mau belajar untuk meresponi setiap situasi kondisi, baik secara eksternal atau di dalam diri kami sendiri Tuhan. Apakah itu melalui kelemahan, apakah itu melalui tekanan atau intimidasi yang terjadi, kami akan terus belajar untuk merespon, dan kami mau terus belajar untuk menyerahkan kepada Bapa di surga. Engkau adalah Bapa yang maha adil dan benar. Karena itu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan setiap firman, mulai hari ini, mulai memiliki mindset hidup mereka bahwa kami semua sudah mati dari dosa dan hidup untuk Yesus, dan hidup untuk Yesus, dan hidup untuk Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka memiliki pikiran-pikiran yang positif. Mereka akan selalu membawa dampak, akan membawa energi positif, sehingga setiap orang yang berbicara dengan mereka, mereka akan mengalami perubahan, mereka mengalami keberkatan, mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini semakin hari semakin bertambah, firman ini semakin hidup dan berkuasa atas hidup kami, yang mampu mengubah setiap kehidupan kami di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi di antara kami yang punya sakit hati, tidak ada lagi mereka yang punya akar pahit, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada ayah, baik itu kepada ibu, baik itu kepada anak-anak, baik itu kepada tetangga atau kepada siapapun. Dan mulai hari ini mereka semua sudah mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan dirinya juga, dan bisa menerima siapapun. Dengan demikian kami akan memiliki komunikasi yang baik kepada siapapun, sehingga dengan demikian ada
interaksi aktif antara kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya kasih anugerah-Mu sudah limpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya pada hari ini. Kami percaya kasih anugerah Tuhan sudah turun atas kami semua, baik mereka yang ada di rumah, baik itu mereka yang ada di kos-kosan, baik mereka yang ada di perjalanan, baik itu mereka yang ada di gereja. Semua mengalami kasih karunia Bapa, semua mengalami anugerah Bapa, semua mengalami kuasa daripada Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kasih dan anugerah-Mu, kemurahan kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu pada hari Minggu yang akan datang dalam acara ibadah perjamuan suci. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.